wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Maca. Anak-anak Maca di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Khususnya anak-anak Macaku kelas 6 dari 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Bulu Kodo, Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Pulau 9, Kecamatan Sinjai Timur, Teluk Limpoy, Sinjai Selatan, Sinjai Borong, Sinjai Tengah, dan Sinjai Barat. Ibu guru harap semoga anak-anak Macaku semua sehat walafiat, semangat dan berprestasi walaupun belajarnya di rumah. Adapun anak-anakku yang pada hari ini tidak sempat mengikuti pembelajaran jarak jauh karena kesehatan terganggu, ibu guru doakan semoga cepat sembuh ya nak, dan bisa kembali mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari berikutnya. Generasi Macaku, alhamdulillah dalam momen ini ibu guru dipertemukan dengan anak-anak Macaku kelas 6 dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai dalam program pembelajaran jarak jauh terpadu tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai. Senang rasanya saya ibu guru Misnawati SPD mengajar di sekolah Dasar Negeri 13 Sereng, tepatnya Desa Duampanwai, Kecamatan Bulu Kodo, Kabupaten Sinjai. Anak-anak Macaku, sebelum ibu guru menjelaskan materi pembelajaran hari ini, agar apa yang kita pelajari mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Generasi Macaku, tak bosan-bosannya ibu guru menyampaikan bahwa pandemi belum berakhir. Olehnya itu, untuk terhindar dari virus corona, kita wajib menerapkan 6M. Apa itu 6M, anak-anak Macaku? 6M itu terdiri dari: yang pertama, mengukur suhu; yang kedua, memakai masker; yang ketiga, menjaga jarak; yang keempat, mencuci tangan; yang kelima, menjauhi kerumunan; yang keenam, membatasi mobilisasi dan interaksi. Generasi Macaku, salah satu tujuan kurikulum 2013 SD adalah mempersiapkan generasi yang berkarakter. Anak-anak Macaku, ibu guru mohon berdiri untuk memperagakan tepuk PPK dan salam PPK dengan harapan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita tepuk PPK dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter,
Baiklah, selanjutnya kita akan melihat materi kita hari ini, yaitu tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Buku sumber yang kita gunakan yaitu buku tematik kelas 6, tema 4, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan tahun 2018 dari halaman 1 sampai pada halaman 9. Anak-anak bacaku di rumah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, dengan diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam bidang ASEAN dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA pembangkit listrik tenaga air, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Nah, anak-anak macaku masih ingat pengertian globalisasi? Ya, pengertian globalisasi adalah globalisasi tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Amati berbagai produk yang ada di sekitar kita. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, sepatu yang anak-anak pakai, teman kita, dan sepatu yang bapak guru kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain ada di sekitar kelas dan di sekolah. Bisakah anak-anak macaku menerka negara mana yang memproduksinya? Nah, lengkapilah tabel di atas berdasarkan peta berikut ini. Gambar pertama, jam tangan. Jam tangan ini berasal dari negara Swiss. Kemudian gambar yang kedua, karpet, berasal dari negara Turki. Dan gambar yang ketiga, boneka dari Tiongkok. Gambar keempat, mobil berasal dari negara Jepang. Gambar kelima, batik berasal dari negara Indonesia. Dan yang terakhir, gambar susu berasal dari Selandia Baru. Untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan produk-produk berikut ini dan negara asalnya. Ya, gambar pertama batik ini dari Indonesia. Kemudian gambar kedua karpet dari Turki. Gambar ketiga boneka dari Tiongkok. Gambar keempat mobil dari Jepang. Kemudian gambar yang kelima jam tangan dari Swiss. Dan gambar yang terakhir, gambar keenam, susu dari Selandia Baru. Nah, globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan
barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Selanjutnya, perhatikan gambar dan bacaan berikut. Menlu, Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri oleh 50 Menteri Luar Negeri, tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja, berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saumang Ujo. Semua hadir di bagian angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkan bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Nah, tahukah kamu listrik mempunyai peran penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Selanjutnya, baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat dengan PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk di tangki pengaman tekanan
Air di dalam pompa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik atau generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau biasa disebut dengan PLTA, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah yang pertama turbin dan generator atau biasa disebut dengan dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Nah, pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Setelah anak-anak mencakup membaca teks eksplanasi ilmiah di atas, sekarang tuliskan informasi penting pada setiap paragraf diagram berikut ini. Paragraf pertama, topik masalah. Kemudian paragraf kedua, deret penjelasnya. Paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Nah, kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini anak-anak ada 3. Yang pertama, peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya di lingkup ASEAN. Kemudian kesimpulan yang kedua, informasi penting dari teks eksplanasi adalah informasi tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Kesimpulan yang ketiga, rangkaian listrik, seri, dan paralel. Sebelum pembelajaran diakhiri, ibu guru akan memberikan 2 tugas. Tugasnya dikerjakannya, ditulis yang rapi
kemudian di screenshot dan dikirim ke grup WA Bapak dan Ibu guru wali kelas masing-masing. Nah, tugas yang pertama, amatilah benda-benda yang ada di sekitarmu. Pakaian atau barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan kendaraan. Apakah kamu menemukan produk-produk yang berasal dari lintas negara? Dicatat pada tabel di bawah ini. Kemudian, tugas yang kedua, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Jadi bentuk kerjasamanya seperti apa di bidang sosial, kemudian peran Indonesia dalam hubungannya kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian di bidang budaya, bentuk kerjasamanya seperti apa dari peran Indonesia dalam hubungannya kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara. Anak-anak Mecaku, sebelum Ibu Guru mengakhiri pembelajaran hari ini, tak lupa Ibu Guru mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Sereng, Ibu Haja Salmah SPD, dan seluruh rekan guru SD Negeri 13 Sereng atas segala bimbingan dan bantuannya. Tak lupa pula kepada seluruh orang tua siswa yang setia mendampingi anaknya selama belajar di rumah. Saya ucapkan terima kasih. Dan paling utama kepada seluruh tim Maca Si Pakaraja, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi guru pengajar dalam program pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita budayakan Wandai Wan Ayat. Salam Maca, salam Si Pakaraja. Terima kasih.